Halo pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rifdal, guru SMA Negeri 39 Jakarta dalam acara persiapan ujian nasional mata pelajaran matematika. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas cara menggunakan perbandingan ruas garis, menentukan hasil skalar dua buah vektor, dan menentukan sudut antara dua buah vektor. Untuk itu, siapkanlah diri Anda dengan segala alat tulis yang diperlukan. Marilah kita saksikan tayangan demi tayangan berikut ini. Hasil skalar dua vektor, judulnya. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menggunakan rumus perbandingan vektor, menentukan hasil skalar dua buah vektor, dan menentukan sudut antara dua vektor. Kita mulai dengan pembagian ruas garis. Perhatikan sama-sama. Titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M berbanding N. Ada garis AB dengan titik A di kiri dan titik B di kanan. Kemudian ada titik P di antara A dan B. Kira-kira di situ. Dan perbandingan AP banding PB adalah M banding N. Ya, AP banding PB sama dengan M banding N. Kemudian, bila P di dalam garis AB, maka vektor AP dan vektor PB mempunyai arah yang sama. Sehingga M dan N tandanya sama. M dan N tadi adalah besarnya perbandingan antara AP dengan PB. Tandanya sama. Kalau plus, dua-duanya plus. Kalau salah satu min, dua-duanya min. Kita perhatikan tayangan berikutnya. Bila P di luar AB, jadi ada garis AB, kemudian P-nya di luar AB, maka AP dan PB mempunyai arah yang berbeda atau berlawanan. Vektor AP dengan vektor PB mempunyai arah yang berlawanan. AP arahnya ke kanan, PB arahnya ke kiri. Nah, karena arahnya berlawanan, maka M dan N tandanya berbeda. Misalnya M plus dan N-nya negatif. Oleh karena itu, AP banding PB sama dengan M berbanding min N. Jadi, kalau arahnya sama, tandanya sama, plus dua-duanya atau min dua-duanya. Tapi kalau arahnya berbeda, maka salah satu tandanya berbeda dengan yang lain. Mohon diingat itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, pemirsa di rumah. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Ruas garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama oleh titik-titik A, B, C, dan D. Silakan pemirsa di rumah membuat sebuah garis PQ
Kemudian di antara garis peki itu ada titik A, B, C, dan D yang jaraknya sama. Hitunglah nilai-nilai perbandingan A, PA banding PD, B, PB banding BQ, C, AQ banding QD, dan D, AC banding QP. Silakan pertanyaan ini Anda salin ke alat tulis Anda. Hitunglah nilai-nilai perbandingan A, PA banding PD, kemudian B, PB banding BQ, dan C, AQ banding QD, dan D, AC banding QP. Silakan Anda coba terlebih dahulu jawabannya sebelum jawaban dari ini kita tayangkan. Sudah dijawab, mari kita lihat sama-sama pembahasannya. Ada garis peki dengan titik A, B, C, dan D di antara P dan Q dengan arah yang sama atau perbandingan yang sama. Ya, membagi garis peki titik A, B, C, D itu dengan panjang yang sama sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah PA banding PB. PA berbanding PD, PA-nya 1, PD-nya 4. Berarti PA banding PD sama dengan 1 berbanding 4. Yang B tadi PB banding BQ. PB banding BQ. PB ada 2 ruas, BQ juga 2 ruas, kedua-duanya juga arahnya sama, sehingga berbanding 2 banding 3 dengan tanda yang sama, plus 2 berbanding plus 3. PB banding BQ 2 banding 3, masih arah yang sama. Mudah-mudahan Anda di rumah juga sudah membahas seperti itu. Yang C barangkali sudah dijawab juga. Mari kita lihat jawabannya. AQ berbanding QD. AQ arahnya ke kanan, QD arahnya ke kiri. Kita lihat antara AQ dan QD arahnya berlawanan. Sehingga besar perbandingannya 4 banding 1 dengan salah satunya bertanda negatif. Atau tandanya berbeda. Kenapa tadi? Karena AQ dengan QD arahnya berlawanan. Kita lihat lagi satu contoh AC banding QP. AC banding QP. AC arahnya ke kanan. Berarti min 2. Berbanding QP. Arahnya ke kiri. Berarti AC dan QP arahnya berlawanan, maka perbandingannya 2 banding 5, tapi tandanya berbeda. Kita perhatikan tanda plus min ini tidak terpengaruh dengan harus ke kanan arahnya atau harus ke kiri arahnya. Tapi kita pilih di antara kedua perbandingan ini mana yang terkecil. Kalau 4 berbanding 1, yang terkecil adalah 1, maka 1 yang kita beri tanda negatif. 2 berbanding 5, antara 2 dengan 5, 2 yang lebih kecil dari 5, maka 2 yang kita beri tanda negatif. Jadi pemberian tanda negatif ini kita berikan pada angka yang kecil. Kalau diberikan pada tanda yang besar, misalnya min 4 banding 1, atau 2 berbanding min 5, tidak salah. Juga tidak salah. Nah, Bapak sarankan tanda itu diberikan pada perbandingan yang angkanya kecil, dengan maksud kalau kita jumlah 4 ditambah min 1 relatif lebih mudah dibandingkan dengan min 4 tambah 1. Min 2 tambah 5 itu sama aja dengan 5 dikurang 2. Lebih mudah relatif, ya kan, kalau kita jumlahkan 2 dengan min 5.
Itu alasannya mengapa perbandingan angka yang kecil kita beri tanda negatif. Mudah-mudahan untuk pembagian ruas garis ini Anda sudah memahami. Kalau sudah, kita teruskan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembagian dalam bentuk vektor. Pembagian dalam bentuk vektor. Sudah siap dengan alat tulisnya? Mari kita saksikan pembahasan atau uraian mengenai pembagian dalam bentuk vektor. Ada vektor A, vektor B, dan vektor P. Vektor A, B, dan P berturut-turut adalah vektor posisi titik A, titik B, dan titik P. Karena vektor posisi, maka vektor A, B, dan P itu pangkalnya adalah titik O. Pada pembahasan tayangan sebelumnya, mungkin Anda masih ingat bahwa yang dimaksud dengan vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya titik O. Jadi kalau ada titik A, titik pangkalnya O, kita dapatkan vektor posisi A. Titik P dengan pangkal O, kita dapatkan vektor posisi vektor P. Dan kalau ada titik B, pangkalnya O, kita dapatkan vektor posisi B. Titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M berbanding N. Titik P ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Artinya AP itu M, PB N perbandingannya. Maka vektor P sama dengan M-nya dikali vektor B, N dikali vektor A, dibagi M ditambah N. Ya. Jadi untuk mendapatkan vektor posisi P dalam bentuk vektor A dan vektor B, itu sama dengan M dikali vektor B, dijumlahkan dengan N dikali vektor A, dibagi jumlah perbandingannya, M ditambah N. Jadi kalau lihat di gambar, perbandingan M ini disilangkan kalikan dengan B, N ini disilangkan dengan vektor A, dibagi dengan jumlah dari kedua perbandingan itu. Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh. Siap-siap dengan alat tulis untuk menyalin contoh dan mencoba mengerjakan. Kita lihat contoh yang pertama. A, vektor B, dan vektor P, posisi ketiga-tiganya. Vektor posisi dari titik A, titik B, dan titik P. Kemudian P-nya membagi garis AB dengan perbandingan 3 berbanding 1. 3 berbanding 1. Nyatakan vektor P dalam bentuk vektor A dan B. Nyatakan vektor P dalam bentuk vektor A dan vektor B. Ya, seperti tadi, 3-nya dikali B, kemudian 1-nya dikali A, dibagi jumlah perbandingan 3 ditambah 1. 3 dikali B, kita dapatkan di sini, kita tulis. 1 dikali vektor A, kita tulis di situ, ya, sebelumnya kita jumlahkan, dibagi jumlah perbandingan 3 ditambah 1.
Kita teruskan bisa ya. Berarti vektor P adalah 3 dibagi 4. Berarti 3/4 vektor B ditambah di sini 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 berarti 1/4 vektor A. Berarti vektor P dinyatakan dalam bentuk vektor B dan A atau vektor A dan B itu adalah 3/4 vektor B ditambah 1/4 vektor A. Cukup jelas pemirsa di rumah? Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, titik P membagi ruas garis AB di luar dengan perbandingan AP banding PB 9/4. Jika titik A koordinatnya 4,3,1 dan B min 6, min 8 dan 1 ya, min 6, min 8,1, maka koordinat titik P adalah, pemirsa, untuk membahas contoh nomor 2 ini kita jeda sejenak, dan karena masih akan kita bahas lagi, untuk itu kita jeda sejenak dan tetaplah bersama kami.